Sebuah kabar tragis dalam kasus dua mahasiswa University of South Florida yang hilang. Hari ini saya bisa berdiri di depan Anda semua dengan yakin dan memberitahu bahwa kami telah menemukan Nahida Bristi. Kami telah menghubungi keluarganya. Sekarang, Sheriff memberi kita gambaran mendalam tentang penyelidikan dan detail mengerikan yang telah mereka temukan sejauh ini. Pagi ini saya akan membagikan informasi yang harus disertai dengan peringatan keras. Detail dari penyelidikan ini sangat mengerikan dan tindakan tersangka benar-benar merupakan kebiadaban belaka. Dan apa yang terjadi selanjutnya ketika salah satu teman sekamar korban duduk di sel penjara dengan tuduhan pembunuhan? Saya Angela Levy dan ini adalah Crime Fix. Ada sebuah kasus dari Florida yang benar-benar sulit dipercaya. Ini benar-benar mengejutkan dan menghancurkan hati. Dua mahasiswa program doktor dari negara lain, mereka datang ke Florida Selatan untuk menempuh studi. Zamil Lamoniang, berusia 27 tahun dan pacarnya Nahida Bristi, sedang belajar di University of South Florida. Mereka berdua berasal dari Bangladesh. Nahida sedang menempuh gelar PhD di bidang teknik kimia, dan Zamil sedang belajar kebijakan dan teknik lingkungan. Sayangnya, sekarang kita tahu bahwa baik Zamil maupun Nahida adalah korban pembunuhan dan seseorang yang mereka percayai dituduh membunuh mereka. Namanya Hisham Abu Garbia. Dia adalah mantan mahasiswa USF dan teman sekamar Zemil, serta orang terakhir yang diketahui bersama Zemil dan Nahida sebelum mereka menghilang. Sekarang kami mendapatkan detail baru dari Sheriff Hillsborough County yang berbicara kepada publik pada hari Jumat, termasuk bagaimana tubuh Nahida Bristi ditemukan. Dan pertanyaan apa saja yang masih tersisa saat komunitas mencoba memahami tragedi yang sulit dipercaya ini? Kami akan membahas detail-detail tersebut sebentar lagi, tapi mari kami berikan sedikit latar belakang tentang bagaimana semua ini dimulai. Kasus ini dimulai pada 17 April ketika Departemen Kepolisian Universitas Florida Selatan diberitahu bahwa Nahida Bristi yang berusia 27 tahun hilang. Kehilangannya digambarkan sangat tidak biasa karena dia dikenal sebagai orang yang sangat bertanggung jawab dan tidak pernah melewatkan acara-acara penting. Keesokan harinya, 18 April, seorang teman dari Zamiel Lehman yang berusia 27 tahun menghubungi polisi karena dia tidak menjawab telepon apapun, yang juga tidak biasa untuk seseorang yang juga dianggap sangat bertanggung jawab. Para penyelidik kemudian mengetahui bahwa kedua mahasiswa tersebut yang keduanya berasal dari Bangladesh, seperti yang sudah saya sebutkan, saling mengenal dan hal itu memicu upaya bersama untuk menemukan mereka. Berikut adalah apa yang dikatakan Sheriff Hillsborough County, Chad Chronister, tentang apa yang terjadi selanjutnya. Jadi, detektif kami meyakini bahwa langkah pertama adalah kembali ke tempat tinggal korban kedua kami. Jadi kami pergi ke tempat tinggal Zamil, di mana dia tinggal bersama dua teman sekamarnya. Satu teman sekamar masih terus menelak. Ceritanya tidak konsisten, hampir sampai pada titik di mana dia akan membicarakan apa saja, suka membicarakan dirinya sendiri. Dan ini terus berlanjut sepanjang penyelidikan, kecuali saat kami ingin membicarakan salah satu dari dua korban kami. Lalu dia langsung bersikap mengelak dan tidak jujur. Teman sekamar yang lain yang segera kami ketahui tidak terlibat mulai menjadi sangat kooperatif. Dan pada saat itu, dia pada tahap awal ketika ini masih merupakan kasus orang hilang, memberitahu kami bahwa ada sesuatu yang salah. Saat polisi memeriksa kediaman yang ditempati bersama oleh Zamil, Hisham, dan satu teman sekamar lainnya, ada beberapa hal yang benar-benar mencolok. Dan disinilah penyelidikan mulai mengambil arah yang berbeda. Kaset di depan pintu hilang. Beberapa panci dan wajan juga hilang. Jadi para detektif kami, sekeras apapun mereka bekerja, tujuan pertama mereka adalah bak sampah besar. Mereka mengetahui bahwa mesin pemadat sampah di kompleks itu belum dikosongkan dalam beberapa hari terakhir. Disinilah kami mendapatkan petunjuk pertama dalam kasus kami. Kami pergi ke sana untuk mengais-ngais di tempat sampah. Para detektif ini masuk ke dalam tempat sampah dan mengosongkan seluruh isinya. Dan mereka menemukan kacamata Zamil, kartu pelajarannya, dompetnya, dan pakaiannya yang saat itu sangat berlumuran darah. Sekali lagi, inilah titik di mana kita mendapatkan petunjuk pertama
Disinilah pada titik ini, kasus orang hilang itu berubah menjadi kasus orang hilang dalam bahaya. Selama pencarian awal, ada teori yang beredar bahwa Zamil dan Nahida sudah menikah dan mereka kabur bersama. Namun, setelah detektif menemukan barang-barang milik Zamil, mereka menyadari bahwa teori-teori tersebut jauh dari kenyataan dan para penyelidik kini berpacu melawan waktu dalam situasi yang sangat kritis untuk menemukan pasangan tersebut. Pada saat itu, kami percaya bahwa orang yang sekarang menjadi tersangka kami saat itu hanya berstatus sebagai orang yang masuk perhatian penyidik. Kami membutuhkan lebih banyak informasi. Jadi kami memiliki cukup bukti untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan. Kami kembali ke kediaman dan kami melaksanakan surat perintah penggeledahan. Dan surat perintah penggeledahan itu mencakup para penghuni, para teman sekamar, ponsel milik kedua teman sekamar, badan mereka, dan mobil mereka. Mereka masuk ke dalam kediaman dan kami memiliki beberapa teknologi luar biasa, salah satunya adalah Blue Star yang dapat mengidentifikasi keberadaan darah. Dan ketika mereka menggunakan Blue Star, mereka bisa melihat di area dapur ada genangan darah yang besar. Mereka melihat bahwa darah itu terus mengalir ke lorong dan masuk ke kamar tidur tersangka kita. Teknologinya sangat presisi dan detail, sehingga kami bisa melihat garis besar tubuh manusia di lantai, di samping tempat tidur tersangka kita, di mana dia meringkuk dalam posisi janin. Sekarang, disinilah polisi mulai benar-benar memperhatikan teman sekamar Zamil, Hisham Abu Garabia, yang menurut sheriff sejak awal sudah bersikap mengelak dan menipu. Dan sekarang ada jejak darah dari dapur menuju kamar tidurnya. Apalagi yang mereka temukan sangat mengejutkan. Kami kemudian memeriksa ponselnya. Seluruh riwayatnya telah dihapus bersih. Tidak ada pesan teks, tidak ada email, tidak ada data GPS. Riwayat pencariannya benar-benar sudah dibersihkan. Jadi itu memakan waktu bagi kami pada saat itu karena kami harus melakukan pemeriksaan forensik mendalam pada ponsel tersebut. Dan apa yang kami temukan saat melakukan pemeriksaan forensik mendalam adalah kami menemukan banyak pencarian yang mengganggu. Dia mencari apakah pisau bisa menembus tengkorak. Apakah tetangga bisa mendengar suara tembakan? Bisakah kamu benar-benar, maksud saya, bisakah kamu tidak benar-benar? Bisakah kamu mengubur mayat dalam kantong sampah dan membuangnya ke tempat sampah? Sementara dia melakukan pencarian ini, kami juga melihat dan menemukan bahwa dia melakukan pembelian, membeli kantong sampah hitam tebal berukuran besar, tisu Lysol, lakban, cairan pemantik, dan pemantik api. Saat dia memesan beberapa barang dari Amazon, beberapa di antaranya datang dari DoorDash. Saya ingin semua orang di ruangan ini memikirkan hal ini. Pencarian-pencarian ini dilakukan beberapa hari sebelum dua korban kita menghilang. Ini sudah diperhitungkan. Inilah yang membuat ini begitu terencana. Jejak digital yang diduga mengarah pada serangan yang sudah direncanakan terhadap dua siswa ini. Namun menurut polisi, buktinya tidak hanya berhenti pada aktivitas online. Lalu kami melihat ke arahnya. Dia mengalami luka robek di jari kelingking kirinya dan di bagian belakang trisep kirinya dia memiliki luka robek yang dalam yang seharusnya dijahit dengan benar. Seharusnya dia pergi untuk dijahit. Dia tidak bisa menjelaskan dari mana dia mendapatkan luka-luka itu yang kami yakini sebagai luka akibat perlawanan. Pada saat itu kami beralih ke mobil. Di bagasi sangat sedikit darah. Di lantai sisi penumpang kendaraannya, sekali lagi dengan menggunakan teknologi Boostar, kami melihat sejumlah besar darah di sana. Kami kemudian mengetahui bahwa itu adalah darah Nahida. Hasilnya cocok dengan Nahida. GPS di mobil, sekali lagi, benar-benar dihapus bersih. Jadi sekarang polisi mengatakan mereka memiliki bukti darah milik Zamil dan Nahida. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, di mana mereka? Dan seberapa besar kemungkinan mereka masih hidup? Sementara kami melakukan pemeriksaan forensik mendalam pada ponselnya untuk melihat kemana saja dia pergi beberapa hari sebelumnya, kami dapat menentukan bahwa dia telah bepergian ke Clearwater, daerah Senki. Kami mengonfirmasi hal itu dengan melihat rekaman kamera pengawas dari stasiun pemadam kebakaran terdekat yang menunjukkan dia keluar dari mobil. Dia berada di sekitar daerah Santee di Clearwater.
dia hanya menghabiskan waktu sebentar di sana. Kemudian saat kami memeriksa koordinat garis bujur dan lintang, kami melihat dia pergi ke jembatan Howard Franklin dan dia berhenti di sana untuk waktu yang singkat. Jadi pada titik ini, kami memutuskan untuk mengerahkan banyak personel dan memulai pencarian besar-besaran. Meskipun polisi mengklaim bahwa mobil tersangka GPS-nya telah dihapus bersih, data pelacakan ponselnya memberi petunjuk kepada penyelidik ke jembatan Howard Franklin di Tampa, sekitar 27 km dari kampus University of South Florida. Dan disitulah mereka pertama kali menemukan sesuatu yang mengerikan. Saat beberapa detektif kami memeriksa garis lintang dan bujur dari beberapa lokasi di mana dia pernah berada, mereka sedang melakukan perjalanan ke arah utara di jembatan Howard Franklin di sisi Pinella dari jembatan tersebut. Dan mereka melihat sebuah kantong sampah hitam besar tergeletak sendirian di bahu jalan. Mereka berhenti. Mereka berjalan mendekat dan saat mereka mendekatinya, mereka langsung mencium bau khas dari jenazah manusia yang sedang dalam fase pembusukan. Mereka mendekat, mereka meraba bagian luarnya dan menyadari bahwa ada jenazah manusia di sana. Mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, mengetahui bahwa ini bisa menjadi bukti. Kami berada di Pinellas County saat itu dan mereka menghubungi kantor sheriff Pinellas County. Dia segera datang ke lokasi bersama kantor pemeriksa medis Pinellas County yang mengambil alih tas ini dan membawanya kembali. Kami mengetahui selama proses ini bahwa korban kami adalah Zamil. Kami dapat menentukan hal itu karena dia berada pada tahap awal pembusukan. Jadi kami tahu itu adalah dia melalui sidik jari yang diperoleh dari Departemen Keamanan Dalam Negeri saat dia masuk ke negara ini. Ketika saya berbicara tentang hal yang mengerikan, dia telah ditusuk beberapa kali, yang pada akhirnya menjadi penyebab kematiannya. Tangannya dan pergelangan kakinya diikat di bagian depan. Kakinya hingga ke bagian bokong hampir terputus seluruhnya, sehingga tubuhnya bisa ditekuk dan memudahkan untuk dimasukkan ke dalam kantong sampah. Dia ditinggalkan di pinggir jalan. Seburuk apapun pembunuhan ini, dia benar-benar ditinggalkan di pinggir jalan tol seperti seonggok sampah. Mayat Zamil Lamon ditemukan pada tanggal 24 April, 6 hari setelah dia dilaporkan hilang. Ingat, tersangka belum ditahan pada saat ini, tetapi polisi menerima informasi yang mengganggu yang membuat mereka harus mendatangi rumah keluarga tersangka. Kami menerima telepon dari keluarga tersangka bahwa malam sebelumnya dia telah melakukan pemukulan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap mereka. Dia telah bertingkah laku tidak stabil. Dia keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk yang melilit tubuhnya. Dia mendekati adiknya dan mulai seperti melakukan gerakan menggeliat, mencoba menggesekkan tubuhnya ke adiknya dan pada satu titik mencoba mencium adiknya. Adiknya kesulitan untuk mendorongnya menjauh dan dia tidak bisa dengan bebas meninggalkan konfrontasi itu karena dia lebih kuat darinya. Dia juga menganiaya keluarganya pada saat yang sama. Jadi kami mencoba menghubunginya. Kami tahu dia ada di dalam rumah. Keluarganya memberitahu kami dan kami terus mengawasinya. Kami tahu dia ada di sana. Dia menolak menjawab telepon. Dia menolak keluar. Kami membuat keputusan berdasarkan tingkat kekerasan yang kami tahu bisa dilakukan orang ini. Pada saat yang sama, kami mengetahui bahwa beberapa hari sebelumnya dia telah membeli senjata api dari toko gadai. Belakangan kami mengetahui bahwa dia tidak pernah mengambil senjata api itu, tapi kami tidak tahu hal itu saat itu. Kami tidak memiliki informasi tersebut pada saat itu. Sekali lagi, situasinya sangat dinamis dan berubah-ubah. Jadi kami mengerahkan tim SWAT dan negosiator kami untuk mencoba menyelesaikan ini secara damai. Setelah beberapa jam mencoba melakukan kontak, kami sampai pada titik di mana kami memutuskan untuk masuk dan secara fisik mengeluarkannya dari rumah, lalu menahannya. Tepat pada saat itu, seperti yang kalian lihat di video dan sedang menonton videonya sekarang, dia menyerah dengan damai dan ditangkap tanpa insiden. Pada saat itu, kami mulai berkonsultasi dengan jaksa penuntut negara bagian yang sudah ada di sana sejak awal membahas hal ini. Dan kami bisa menjerat dia dengan sejumlah dakwaan yang pada saat itu, kemudian akhirnya menjerat dia dengan 2 pembunuhan berencana
terhadap 2 korban kami. Polisi sekarang sudah menahan tersangka, tapi penyelidikan mereka masih jauh dari selesai karena Nahida Bristi, dia masih hilang. 2 hari kemudian, sebuah panggilan telepon penting masuk. 2 orang yang sedang berkayak untuk rekreasi kembali berada di sisi Pinellas County. Dan saat ini terjadi, para petugas dan unit laut melakukan pekerjaan yang hebat dengan mencoba menentukan pasang surut, kapan itu terjadi dan seperti apa pola pasangnya untuk melihat, hey, seberapa luas pola pencarian yang kita butuhkan. Para penyelam masih berada di dalam air. Saat kalian berada di sana meliput, itu adalah beberapa hari yang panjang saat kami mencoba menemukan 2 korban kami. Terutama sekarang setelah kami tahu bahwa 1 korban sudah ditemukan. Korban yang satunya seharusnya masih berada di area sekitar. Saat salah satu dari para pengayuh kayak kami sedang memancing, tali pancingnya tersangkut pada sebuah tas. Dia harus masuk lebih jauh ke dalam hutan bakau. Dia mencium sesuatu yang dia gambarkan sebagai bau yang tak bisa dijelaskan. Dan ketika dia mendekat untuk melepaskan tali pancingnya, dia melihat bahwa sebuah kantong plastik telah terbuka. Ada air asin di dalamnya. Dia tidak bisa memastikan itu apa, tapi terlihat seperti tubuh manusia. Jadi dia melakukan hal yang benar dan menghubungi penegak hukum. Kami segera pindah ke sana, menghubungi unit kantor Sheriff Pinellas County yang sudah ada di sana bersama kami. Pemeriksa medis Pinellas County, Departemen Ilmu Forensik Pinellas County yang datang dan mengambil alih. Sementara para penyelidik menduga bahwa ini adalah tubuh Nahida Bristi, ada hambatan forensik yang menunda identifikasi, membuat komunitas merasa gelisah selama hampir 5 hari. Sayangnya, karena kondisi tubuhnya saat ditemukan, tubuhnya sudah dalam tahap pembusukan lanjut dan kami tidak bisa langsung melakukan identifikasi sidik jari. Jadi itulah yang membuat prosesnya lebih lama. Hari ini saya bisa berdiri di depan kalian semua dengan penuh keyakinan dan memberitahu bahwa kami telah menemukan Nahida Bristi. Kami telah menghubungi keluarganya. Kami sekarang sedang berupaya secara aktif untuk mengembalikan kedua jenazah tersebut kepada keluarga mereka di Bangladesh demi alasan agama. Kami berhasil memastikan bahwa ini adalah Nahida. Sayangnya kami tidak bisa mengidentifikasinya lewat sidik jari, tetapi berhasil lewat DNA. Kami berhasil mengonfirmasi DNA, beberapa perawatan gigi yang pernah dijalaninya, dan pakaian yang masih dia kenakan seperti yang terlihat di video yang kami lihat. Tanggal 16 April ketika Departemen Kepolisian Universitas South Florida mempersempit pencarian adalah terakhir kali dia terlihat di kampus. Pejabat sekarang mengonfirmasi bahwa jenazah Zamil Lamon dan Nahida Bristi telah ditemukan. Namun menurut Sheriff, penyelidikan masih jauh dari selesai. Mereka perlu menemukan kemungkinan motif. Mengapa tersangka ini mengambil nyawa 2 mahasiswa doktoral tersebut? Kami percaya dan merasa bahwa mereka bersama-sama dan bahwa mereka dibunuh di lokasi yang berdekatan dan dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Ya, tersangka kami sudah ditahan. Para korban sedang dalam perjalanan untuk dikembalikan kepada keluarga mereka, tetapi masih banyak penyelidikan yang terus berlangsung hingga saat ini. Banyak catatan yang harus ditelusuri secara mendalam, banyak surat perintah pengadilan yang masih kami tunggu jawabannya, dan mungkin akan menghasilkan tuntutan tambahan di kemudian hari. Anda mencari kebenaran, dan yang kedua adalah Anda mencari alasan di baliknya. Dan saya berharap kita bisa mengetahuinya. Tersangka menghadapi beberapa dakwaan termasuk 2 tuduhan pembunuhan berencana tingkat 1 dengan senjata, secara ilegal memegang atau memindahkan jenazah manusia dalam kondisi yang tidak disetujui, berniat menyembunyikan, merusak atau memanipulasi barang bukti, penahanan secara tidak sah, dan penganiayaan. Dan dia bisa menghadapi hukuman mati jika terbukti bersalah. Itu pun jika jaksa memutuskan untuk menuntut hukuman mati dalam kasus ini. Informasi menarik lainnya dari Sheriff, terdakwa berusia 26 tahun tersebut memiliki catatan kriminal. Dia memang memiliki riwayat kriminal yang sudah kami berikan kepada Anda, yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap saudaranya. Dan pada suatu waktu di kompleks lain, dia pernah masuk ke apartemen yang bukan miliknya. Ketika mereka menangkapnya di dalam apartemen, dia mendorong salah satu petugas pemeliharaan. Dan itu menjadi sebuah tuduhan. Itu adalah bagian dari catatan kriminalnya. Terdakwa ditahan tanpa jaminan di penjara sambil menunggu persidangan. Menurut laporan dari News Channel 8, Jaksa Negara Bagian mengatakan dia kemungkinan akan dibawa ke hadapan grand jury pada hari Kamis 7 Mei.
Dan kami akan terus memantau kasus ini untuk Anda. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Angela Levy, terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.